Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan sesepuh bini sepuh keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, sepuh karena usianya, sepuh karena keilmuannya, sepuh karena jabatannya yang kami muliakan, yang senantiasa kami harapkan kami tunggu-tunggu nasihat dan petuahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, keluarga besar Dinas Pendidikan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, Jumat ketiga, atas arahan dari Pak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan pada waktu rapat koordinasi setelah komunikasi konsultasi dengan Pak Sekdin, kemudian pengurus takmir Masjid At-Tarbiyah, akhirnya memutuskan menginisiasi setiap pekan ketiga sebagai Jumat religi. Karena Jumat ini yang pertama, sehingga tidak jauh-jauh, biar kita isi sendiri. Untuk ke depan mudah-mudahan nanti ada perwakilan dari MUI, ada Pak Joko, ada Bu Kartini, pengurus MUI Pak Joko, ketua berapa nggih, Bu Kartini. Ke depan lagi mungkin nanti kita ngebon dari tempat yang lain, dan suatu saat kita juga kepengen misalnya nanti ada sekali-kali menggunakan ustadz yang kaliber regional atau mungkin syukur bisa nasional. Kalau kita punya uang, ada waktunya, ada rencana, insya Allah bisa terlaksana. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anggota keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, selaku pengurus takmir saya menyampaikan terima kasih sekali ini, menghargai kepada teman-teman yang menginisiasi kemudian melaksanakan kegiatan ini, yang menjadi panitia, menyediakan berbagai macam, dan yang paling penting itu ternyata berkumpulnya dan pegangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya bikin oret-oretan. Oret-oretannya kira-kira ya sesuai dengan kondisi kita berada pada bulan Rajab. Tentu Bapak Ibu semua sudah biasa melakukan peringatan Isra Mi'raj, peringatan bulan Rajab dengan berbagai kisah-kisah menariknya ya. Tapi hari ini saya tidak akan cerita tentang bagaimana naik buruk. Bapak Ibu tahu buruk? Kalau belum pernah lihat buruk, coba keluar ke depan, itu ada salah satu buruk. Ibu-ibu pakai rok. Ibu-ibu pakai rok, tapi sekarang buruknya sudah nggak begitu banyak karena ibu-ibu juga banyak yang pakai celana panjang. Jadi buruknya sudah semakin sedikit. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Rajab, bulan ini adalah ada beberapa hal keutamaan yang panjenengan sudah paham semua, sudah bertahu semuanya. Di antaranya tadi yang dijelaskan, dibacakan oleh Pak Imam, yaitu Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat yang pertama.
yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata bulan Rajab ini memiliki arti penting dalam kehidupan umat Islam, tapi hampir semua bulan. Ketika bulan Syawal, umat Islam ada hari-hari pentingnya karena ada Idul Fitri. Bulan Muharram ada hijrahnya, Dzulhijjah ada hajinya, dan seterusnya. Kaitan dengan bulan Rajab ini, Bapak Ibu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Bulan haram ini bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Bulan di mana tidak boleh menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain. Diperintahkan untuk tidak berperang. Ini disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna idzata suhurin indallahi na'as rasahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffata kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. 12 bulan ya Bapak Ibu. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan. 4 bulan. Ada 4 bulan haram. Haram bukan berarti dilarang, tapi haram di sini adalah haram berarti yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekhususan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Pada 4 bulan ini kita dilarang untuk menzalimi diri kita. Bukan berarti hanya pada 4 bulan ini, tapi pada 4 bulan yang haram ini, 4 bulan yang dimuliakan ini, kita ditambah untuk lebih menjaga diri. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Jadi kalau panjenengan orang-orang yang bertakwa, kita orang-orang yang bertakwa, insya Allah nggak ada ketakutan kecuali kepada Allah. Tidak ada kekhawatiran. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, yang ruwet menjadi sederhana. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan haram itu ada 4, dan bulan Rajab ini adalah yang terpisah. Yang terpisah dari yang lainnya. Yang 3 jejeran. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah bulan Rajab yaitu bulan yang ke-7. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Az-zamanu qaddis tadarokahai aitaihi yauma khalaqas samawati wal ardus sanatu senasa sahara minha arba'atan hurum salah satun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu
muddaral ladzi baina Jumada wasya'ban. Zaman berputar seperti hari Allah menciptakan langit dan bumi. Zaman berputar seperti Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri dari 12, diantaranya 4 bulan haram, 3 bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Adapun Rajab bulannya kaum Mudhar. Kaum Mudhar ini merujuk kepada kakek buyut Nabi Muhammad yang ke-7 dari kakek Adnan. Jadi Mudhar itu ada Mudhar Rajab, ada Mudhar. Lah ini Rajab yang ini adalah Rajab yang menurut Bani Mudhar, keturunan cabang Bani Mudhar. Berada di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ngapunten, kita bulan Rajab, berarti nanti setelah selesai bulan Rajab kita akan memasuki bulan Sa'ban. Setelah bulan Sa'ban kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan. Pada saat memasuki bulan Ramadan, bulan Rajab, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ketika dulu waktu saya sering ikut khotbah, mendengarkan khotbah, kiai dulu itu sering mengatakan, mensanepakan, mengibaratkan bulan Rajab ini sebagai bulan menanam, bulan Sa'ban ini sebagai bulan Sa'ban nanti sebagai bulan untuk merawat, dan bulan Ramadan sebagai bulan untuk memanen. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah istilah bulan haram yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36, dan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara pentingnya peristiwa besar yang terjadi bulan Rajab, kita sudah tahu semuanya ya, Bapak Ibu, bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang tadi dibacakan ayat dalilnya oleh Pak Imam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tempatnya di Mekah, Masjidil Aqsa tempatnya di Palestina. Jaraknya berapa Bapak Ibu? Berapa kilometer Bapak Ibu? Jaraknya coba pakai Google itu berapa, dikilani berapa, ketemu hitung-hitungannya. Kemudian dihitung kendaraan yang paling cepat pada waktu itu, kuda lari kencang atau unta lari yang sangat kencang. Maka perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa akan memakan waktu paling cepat
sekitar 1 bulan. Lah ini ditempuh oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam waktu 1 malam kurang. 1 malam kurang. Sehingga peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang mustahil. Kalau hanya menggunakan logika akal pikiran biasa, tidak akan sampai. Tapi kalau logikanya logika yang penuh, logika yang komprehensif dan totalitas, maka hal ini adalah sangat mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apakah itu dengan fisiknya atau hanya rohnya saja, bagi Allah tidak ada masalah. Apakah hukum fisikanya berjalan atau tidak, bagi Allah bisa menghilangkan hukum fisika pada suatu saat, sehingga tidak perlu ada gesekan, tidak ada hukum-hukum fisika yang berlaku, gaya gravitasi dan lain-lain. Karena apa? Hukum gravitasi juga milik Allah, hukum kecepatan juga milik Allah, sehingga tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, diberkahi sekelilingnya, para ahli tafsir menafsirkan bahwa Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu adalah daerah-daerah yang di sekelilingnya diberkahi oleh Allah dengan indikator. Disitulah nabi-nabi pada waktu itu dilahirkan dan berada. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, semuanya lahir di Palestina. Sehingga dikatakan daerah itu adalah merupakan daerah yang diberkati. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada 10 tahun ke-10 setelah masa kenabian. Masa kenabian. Kalau tahun ke-10 berarti usia baginda Rasulullah adalah sekitar 50 tahun. Berarti kalau 50 tahun ini usianya Pak Imam. Nah, 50 tahun. Oh 55, kurangi 5 ya Bapak Ibu. Balita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah, sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ada beberapa peristiwa, ada kejadian-kejadian yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini, yang dikenal dengan tahun duka cita, Amul Husni. Tahun duka cita. Mengapa pada tahun-tahun tersebut, pada masa 10 tahun setelah kenabian baginda Rasulullah disebut sebagai tahun duka cita? Di antaranya embargo kaum kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Larangan untuk berdagang dengan Bani Hashim, keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang semono. Wong lagi mangan ya orang yang ngomong lah Pak. Diweh nasi orang lagi dahar di situ. Nggih. Mangan-mangan ngomong-ngomong. Yang pertama embargo. Konon saking embargonya begitu kuat untuk melemahkan
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, embargonya saking kuatnya embargo sampai baginda Rasulullah dan keluarganya makan dedaunan yang ada, tidak mendapatkan suplai makanan kebutuhan pokok sebagaimana mestinya. Sudah itu mungkin sebagai jalaran nih Bapak Ibu, karena embargo yang begitu ketat, embargo yang begitu kuat, akhirnya menjadi salah satu jalaran, menjadi penyebab istri beliau Siti Khadijah pada usia 65 tahun seda meninggal dunia. Baginda Rasulullah usianya adalah 50 tahun. Istri pertama baginda 65 tahun Siti 65 tahun Siti Khadijah meninggal dunia. Kira-kira bagaimana rasanya beliau? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalnya istri yang pertama ini sangat berduka cita. Tidak malah wis 65 tahun ganti yang muda, enggak, tetapi sangat bersedih. Mengapa baginda sangat bersedih? Seperti panjenengan ketahui semuanya, karena beliaulah yang menjadi tulang punggung, yang menjadi penopang pembiayaan pendanaan dalam baginda Rasulullah berdakwah. Karena Siti Khadijah binti Khuwailid ini yang orang dari golongan saudagar kaya, dari saudagar kaya, sehingga baginda Rasulullah menjadi orang yang terpandang di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Salah satunya. Di samping itu, Siti Khadijah menjadi istri yang sangat menyayangi dan disayangi, mampu menenteramkan hati suaminya tatkala hati suaminya sedang menghadapi beban berat, berbagai tantangan, berbagai hujatan dari kaum kafir Quraisy. Tidak lama kemudian dalam tahun yang sama pamannya Abu Thalib yang menjadi benteng pertahanan, yang menjadi pelindung, yang disegani oleh kaum kafir Quraisy, yang ditakuti oleh kafir Quraisy, kalau mau menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tilar dunia, meninggal dunia. Dan yang lebih menyedihkan lagi bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dunianya tetap dalam kondisi paganisme, tetap dalam agama kaum kafir Quraisy, tetap sebagai penyembah berhala. Sehingga saudaranya, paman yang lain, ada pamannya yang bernama Abbas, ada yang bernama sahabat beliau Hamzah, memohon kepada baginda Nabi, apakah syafaatmu wahai Rasulullah bisa menolong pamannya Abu Thalib? Lah ini mendapat tambah dukanya, tambah duka baginda Rasulullah, orang yang senantiasa baik melindungi dirinya dari kaum kafir Quraisy, meninggal di mana pada waktu itu beliau tidak bisa menolong. Bapak Ibu yang saya hormati, para nabi punya masalah sendiri-sendiri dengan keluarganya.
Nabi Nuh, anak dan istrinya tidak mau beriman. Nabi Lut, istrinya malah suka sama cewek lain. Nabi Ibrahim, bapaknya. Sehingga kalau ada masalah-masalah seperti ini menerpa kita, mudah-mudahan jadi mengentengkan hati kita, bahwa yang menentukan beriman atau tidak adalah bukan kita. Yang memintarkan adalah bukan bapak ibu guru. Yang memintarkan adalah bukan ustadz, tapi bapak ibu guru dan ustadz harus berusaha dengan berbagai cara agar ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada orang-orang yang kita tuju, orang-orang yang kita dakwai. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin kaum muslimin rahimanillah. Setelah kematian paman beliau Abu Thalib, masih ada peristiwa lagi yang membuat beliau berduka. Di antaranya adalah setelah beliau berusaha melihat daerah Taif, Bani Thaqif, dengan harapan akan didakwai, kemudian mau menerima kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa mau dikatakan, Allah belum mengizinkan. Malah begitu sampai di Taif menyampaikan orang-orang Taif agar mengikuti baginda Rasulullah, malah menerima perlakuan yang kasar, yang keras, dilempar batu, dilempar tanah, dan seterusnya sampai beliau kakinya berdarah. Ketika berdarah, bersembunyi di balik bukit. Ketika bersembunyi di balik bukit, malaikat Jibril konon melihat, memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung apa yang bisa dilakukan. Maka malaikat penjaga gunung itu, ya Muhammad, apa yang kau minta apabila gunung ini harus dicabut untuk merugi orang-orang Bani Thaqif, siap. Kita bayangkan Bapak Ibu semuanya, orang yang dibukai hatinya, disakiti fisiknya, ketika ada tawaran bantuan biasanya langsung, ya, dia telah menyakiti aku, sudah melukai aku, ratakan saja, merugi dengan gunung. Tapi baginda Rasulullah SAW, karena kesabaran beliau tidak demikian. Apa yang disampaikan oleh beliau justru meminta, jangan mudah-mudah, walaupun Bani Thaqif yang generasi ini menyakiti saya, mudah-mudahan anak cucunya menjadi orang-orang yang mau menerima risalah saya, menerima nubuah kenabian, menjadi orang-orang yang beriman. Konon katanya saat ini adalah Taif adalah daerah yang sejak saat itu jelas sejak baginda Rasulullah berdoa menjadi daerah yang 100% orang-orang yang beriman, dari lembah yang subur. Di Mekah di sana, di Arab Saudi sana, di wilayah Taif itu ada timun, ada semangka, buah-buahan, sayur-sayuran, udaranya sejuk, berbeda dengan daerah-daerah padang pasir yang lain. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang menjadi dikatakan sebagai amul husni. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Hikmah yang harus kita petik. Bapak Ibu pasti pernah punya masalah. Bapak Ibu kita semua pernah menjadi apa yang disebut dengan musibah, yang menyebabkan kita merasa berduka cita.
yang menyebabkan kita merasa bersedih hati. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang yang bertakwa harus mampu, harus bisa mengubah setiap masalah yang diterima, setiap musibah yang menimpa, agar bisa digeser, agar bisa berubah menjadi berkah. Uangnya dicopet, musibah, masalah. Harus bisa menggeser masalah ini menjadi sebuah berkah. Istrinya istrinya selingkuh, Mas Didik itu. Wah, kalau istrinya selingkuh aku nggak mau cerita itu. Oh, ini ada cerita ini. Abu Tolha itu punya anak sedang sakit. Anak sedang sakit keras. Beliau keluar rumah. Sedang Abu Tolha keluar rumah itu, anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Ketika pulang ke rumah pada sore hari menjelang malam, bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi anak kita? Dijawab oleh istrinya, kondisi anak kita semakin baik dan tenang. Setelah itu konon diceritakan, Abu Tolha ini istrinya menyajikan makanan-makanan, menyajikan makanan hidangan. Setelah itu seperti yang biasa ya Pak Eko, kalau malam sudah makan Pak Eko nggih. Pak belum. Abu Tolha ini Pak Warto lah, Pak Warto ya boleh. Atau siapa saja. Tapi Abu Tolha, si Abu ini saja. Si Abu ini dengan si ibu ini setelah makan santap malam dilanjutkan dengan apa? Senam lagi. Ada anak kecil itu, ada yang belum sekolah. Ada yang belum bersekolah, belum bersuami. Ada yang belum bersuami, ada yang belum beristri. Nah, setelah itu melakukan itu, kemudian baru setelah selesai istrinya bercerita bahwa anaknya sudah meninggal dunia dan dikuburkan. Esokan harinya datang kepada baginda Rasulullah menceritakan tentang kematian dan kondisi kesedihan yang dialaminya. Rasulullah bertanya, apakah kamu tadi malam kiku-kiku begitu? Apakah kamu tadi malam berhubungan suami istri? Abu Tolha pun menjawab, iya. Setelah itu Rasulullah, mudah-mudahan kamu diberkahi. Ternyata beberapa bulan kemudian mendapatkan keberkahan, dikaruniai anak laki-laki. Ini salah satu contoh mampu menggeser permasalahan musibah menjadi keberkahan. Untuk bisa menggeser musibah masalah menjadi keberkahan, yang pertama harus mempunyai sikap husnudon terhadap apapun yang diputuskan, ditakdirkan oleh Allah. Harus berpikir positif thinking. Setelah itu berpikir positif, menerima kondisi realitas ini sebagai ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala.
kemudian bersabar mencari solusi memperbaiki keadaan, maka masalah ini akan bergeser sedikit demi sedikit menjadi sebuah berkah. Kemudian setelah bersabar, tentu dengan mencari jalan keluar, solusi yang terbaik bagaimana. Dan setelah itu yakinlah bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah tidak akan membebani sesuatu di luar kemampuan hambanya. Seberat apapun pasti masih dalam kapasitas kemampuan manusia. Itulah hikmah dari Amul Husni, tahun Bukacita, yang mesti kita akan menghadapi permasalahan tentu dengan sabar. Sabar bagi umat Islam, sabar bagi orang beriman adalah tidak ada batasnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan tingkatkan kesabaranmu, dan tetaplah berjaga kamu dari musuh-musuh Allah, dan mudah-mudahan kamu akan mendapatkan kemenangan. Musuh-musuh Allah yang pasti, musuh-musuh kita yang pasti adalah setan yang sudah mendeklarasikan mendeklarasikan dirinya sebagai musuh kita, sehingga kita harus jauhi apa yang menjadi perangkap-perangkap setan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada berbagai cerita, banyak sekali. Sebelum diisrokan dan dimicrotkan, ada dibelah dadanya, disucikan hatinya. Ada buruk, kendaraan buruk yang sedang menangis di surga. Kenapa engkau menangis? Saya mendengar ada makhluk, ada manusia mulia yang namanya Muhammad. Saya ingin dinaikinya, sehingga akhirnya diperkenankan buruk itu untuk menjadi kendaraan baginda Rasulullah SAW melakukan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selanjutnya sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu semuanya sering mendengarkan bagaimana pertemuan baginda Rasulullah SAW dengan para nabi-nabi, saudara-saudara nabi sebelumnya. Ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, disuguhi khamer dan susu, milih susu. Kenapa milih susu? Ya, Pak Warto katanya, ibu Pak Warto milihnya susu karena susu mengandung gizi, tidak akan memabukkan dan seterusnya. Kemudian melihat orang yang memanen padi, di depannya dipanen, di belakangnya sudah tumbuh lagi. Melihat orang yang sedang menggaruk-garuk mukanya dan seterusnya. Begitu banyak sanepa-sanepa yang biasanya menjadi kisah-kisah yang disampaikan pada saat kita mendengarkan peringatan Isra dan Mi'raj. Walhasil, Bapak Ibu yang saya hormati, ini setelah peristiwa Isra Mi'raj, setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada suatu saat, ini epilognya. Setelah prolognya Amul Husni, kemudian Isra Mi'raj. Setelah baginda Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan, subuh pagi hari ketemu dengan Abu Lahab. Abu Lahab konon bercerita, wahai Muhammad, ada yang kabar gembira, apa yang perlu ceritakan?
apa yang perlu dikisahkan. Baginda Rasulullah menjawab Abu Lahab, saya baru menjalankan Isra dan Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tadi malam. Maka Abu Lahab konon katanya menurut cerita yang saya baca yang dikisahkan oleh para penceramah itu nyengir-nyengir. Tapi nyengir-nyengirnya bukan percaya, tapi mendapatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan baginda Rasulullah. Maka Abu Lahab itu, bagaimana kalau cerita kamu disampaikan kepada orang-orang Quraisy semuanya? Nanti orang-orang saya kumpulkan semuanya agar mendengarkan cerita kamu yang hebat ini. Menjelang pagi menjelang siang berkumpulkan orang-orang Quraisy. Mulai itulah baginda Rasulullah bercerita. Ketika Rasulullah bercerita, maka orang-orang kafir Quraisy dibumbui oleh Abu Lahab. Muhammad semakin gila. Mana mungkin Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa misalkan 1 bulan ngaco, sudah mulai tidak waras. Maka sebagian orang-orang yang beriman, imannya iman yang dangkal, akal pikiran yang dangkal, dia meninggalkan baginda Rasulullah SAW, tidak mempercayai keyakinan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, karena menganggap ini bohong, ini dusta. Walaupun baginda Rasulullah SAW menyampaikan, apakah kalian percaya kepada saya? Ya, saya percaya. Engkau adalah orang yang tidak pernah berbohong sekalipun. Kalau di balik gunung saya sampaikan bahwa di sana ada musuh yang akan menyerang kalian semuanya, apakah kamu percaya? Saya percaya. Sampai di situ masih percaya. Tapi ketika sudah menceritakan tentang, kalau saya akan ceritakan apakah kalian percaya? Saya percaya. Tetapi ketika mulai menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, sebagian yang imannya lemah berguguran. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar sebagai orang yang imannya kuat dan digelari dengan gelar As-Siddiq, apalagi cuma seperti itu. Apapun yang dikatakan oleh Muhammad SAW 100% bunder percaya. Maka itulah Abu Bakar As-Siddiq digelari sebagai orang yang membenarkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itulah Abu Bakar As-Siddiq yang menggunakan logika yang utuh, pemikiran yang penuh. Karena Allah Maha Kuasa, segala-galanya dunia alam semesta ini semua dalam genggamannya. Apalagi hanya hukum fisika, maka Allah kuasa untuk menghilangkan, untuk menetralisir hukum itu. Tidak harus ada geseran fisik, ada geseran benda, gesekan benda. Kalau sudah Allah menghendaki, semuanya pasti terjadi. Dan inilah adalah salah satu filter untuk penguatan bahwa orang-orang yang berangkat hijrah nanti ke Yathrib adalah orang-orang yang sudah teruji imannya. Orang-orang yang separuh-separuh imannya, yang masih lemah, yang masih itu akan minggir keluar dari barisan orang-orang yang berangkat hijrah, yang akan menempuh perjuangan jihad yang sangat sulit. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Rajab sebagai bulan diturunkannya kewajiban sholat 5 waktu. Ceritanya Bapak Ibu sudah mendengar. Ketika sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Arsy,
Di singgasana Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dinasehati untuk minta keringanan. Saya bayangkan, kita bayangkan, andai kata Nabi Musa nggak menasehati, andai kata Nabi Muhammad ngeyel, saya malu, diperintahkan banyak, bagaimana kita akan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Walaupun kita juga pernah sholat 50 kali dalam sehari semalam, ya orang ketang sepisan. Ketika terawih mungkin kita akan sholat 50 kali sehari semalam, ditambah terawihnya, duhanya, qobliyahnya, mungkin kita sholat pernah lah sekali-kali, tapi tidak setiap hari. Kalau setiap hari, ya orang kober cewek, orang kober cewek, tanda tangannya Pak Kepala Dinas orang rampung-rampung, lebih tanda tangan 20 pada lalu 6.000, jangan ada. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini sekedar informasi ya. Jabatan fungsional saat ini ada pak integrasi, yang satu orang guru, satu pejabat fungsional. Pak integrasinya itu ada 3 lembar tanda tangan, yaitu capaian angka kredit, akumulasi angka kredit, kebutuhan angka kredit. Jadi 3 lembar. 3 nih Bapak Ibu, 3 lembar. Ketika rangkap 2 berarti 6 lembar. Lah guru di Purbalingga ada berapa jumlahnya, jadi masih numpuk tanda tangannya. Itu untuk pak yang integrasinya. Masih ada Bapak Ibu guru yang pak tahun 2021 22 nembe gawe, ya digawe 16 dibuatkan, jadi ada tambahannya. Jadi Bapak Ibu guru ini, keluarga besar Dinas Pendidikan juga mengetahui bahwa Bapak Ibu guru dan kepala sekolah saat ini sedang sibuk kinerja melalui PMM, nyusun SKP dan perjanjian kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, sholat ini di bulan Rajab harus, setiap muslim harus menjadikan bulan Rajab sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas sholat. Kualitas sholat kita harus kita tingkatkan. Kalau boleh dikatakan sebagai trilogi kesempurnaan sholat, yang pertama sholat kita harus khusyuk, yang kedua sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah, yang ketiga berjamaah. Itulah kira-kira kesempurnaan sholat kita. Insya Allah dengan sholat, pangapunten Bapak Ibu, dengan sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat nanti akan menjadi yang dihisab pertama kali. Kalau sholatnya bagus, hisab yang lainnya menjadi ringan. Kemudian sholat bersama sabar bisa menjadi penolong kita menyelesaikan dari berbagai permasalahan. Maka mengerjakan sholat adalah bukan hanya untuk keuntungan, hanya untuk mendapatkan pahala saja. Sholat harus mampu memberikan efek, memberikan implikasi kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan ini. Wadkuruni adkurkum waskuruli walatakurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wa sholat, innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kita menghadapi kesulitan, sabar, cari jalan keluar. Kemudian
sholat, tenangkan hati dan pikiran, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian mudah-mudahan dengan sholat yang khusyuk, sholat yang totalitas, mengingat Allah, bermi'raj, berdialog dengan Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan pikiran. Kalau orang yang hatinya tenang, orang yang pikirannya tenang, maka akan dapat melihat berbagai permasalahan secara lebih jernih, bisa berpikir lateral, komprehensif, melihat dari berbagai aspek, dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. Mungkin andai kata saya menjadi orang kaya, saya akan bejut, saya akan begini begitu, maka Allah menakdirkan saya seperti ini. Tapi tetap berusaha menjadi kaya dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang kokoh, sehingga kekayaan kita dilandasi oleh akhlak yang baik, maka kekayaan itu akan menjadi keberkahan. Mungkin jabatan kita tidak terlalu tinggi, tidak tinggi, biasa-biasa saja. Ketika kita meraih, kita berusaha bekerja kuat meraih jabatan yang tinggi, gagal. Mungkin ketika kita jabatannya sampai tinggi, kita tidak akan mampu mengendalikan diri. Malah amanah yang kita terima menjadi berat. Mungkin jika kita mendapatkan suami yang cantik, baru itu ya nggak apa-apa lah. Ada suami yang cantik? Ada, Pak Didik. Ya, suami yang ganteng. Alhamdulillah suami saya ganteng. Alhamdulillah istri saya cantik. Semuanya harus dalam kerangka berpikir positif dengan dilandasi oleh kesabaran. Kalau kesabaran dilandasi terus ditambahkan dengan sholat, insya Allah kita akan meraih kemenangan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kita terus belajar bagaimana sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sholatnya Kanjeng Nabi. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Saya nggak pernah melihat sholatnya Nabi, maka saya nggak sholat. Begitu itu dalilnya. Logikanya seperti itu. Karena Nabi memerintahkan sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Aku tidak pernah melihat engkau sholat, baginda, maka aku tidak sholat. Bukan begitu tentunya. Ketika kita mau mencari bagaimana sholatnya baginda Rasulullah, ternyata kita harus melalui proses taklim, proses belajar, proses membaca. Ketika masih kecil sholat seperti itu, tambah gede ternyata ada sholat yang astane sedekap sampai ke dada, ada yang sampai ke udel, ada yang sampai di bawah pusat. Ada yang tidak lain berbagai, ada yang kiwe yang sampai kayak wayangnya Pak Tejo dan seterusnya. Mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, monggo dipelajari bersama-sama, tidak usah menyalahkan, karena belum tentu kita yang mana salah, tetapi cari dalil yang akurat, dalil yang sahih, yang akurat. Kemudian Bapak Ibu yang penting diantaranya untuk saat ini bulan Rajab, mari kita mulai mempersiapkan diri ancang-ancang. Ancang-ancang kita akan memasuki bulan Ramadan. Ancang-ancang duitnya. Persiapan materinya jangan dihabiskan penghasilan bulan Rajab ini. Kalau perlu beli endoknya sekarang, beli budgetnya sekarang. Masih murah. Paling 75.000, 50.000. Nanti ketika hari raya
disembelih. Sebab kalau beli mau hari raya paling ora 150. Angger duwe 100 budget bisa badi menjelang hari raya. Nandur lombok sekarang, jangan nandur lomboknya, nandur pohon lomboknya nanti mau hari raya. Ditandur hari rayanya kelewatan. Persiapan materi. Kemudian persiapan fisik mulai sekarang. Latihan. Puasa bulan Rajab, Senin Kemisnya, puasa putihnya, dan puasa-puasa yang lain sesuai dengan sunnah tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti ketika puasa bulan Ramadan sudah ngesleng, sudah nggak pedot-pedot. Siapkan bulan Ramadan mau tadarus, targetnya berapa? Mulai dari sekarang dirancang. Maka bulan Rajab ini sebagai bulan mulai menanam, nanti dirawat pada bulan Sa'ban, dan mudah-mudahan kita akan bisa bertemu pada bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Seterusnya ini mudah-mudahan sekaligus mendiskusikan kegiatan kita untuk bulan-bulan ke depan. Kemarin sudah minta izin kepada Pak Saidin untuk setiap pekan Jumat pekan ketiga disebut dengan Jumat religius. Apa religius apa? Religi seperti itu, ya. Nah, mohon izin nanti Pak Sekdin kira-kira Jumat pekan yang ketiga pekan yang akan datang mangke yang ngisi sinten napa Pak Sekdin dari sebagai perwakilan MUI atau Bu Kartini, monggo nanti dari perwakilan MUI. Atau nanti kalau Pak Sekdin nggak mau ngisi ya Pak Sekdin ngontrak orang mana gitu. Ustadz dari Pesugingan ya nggak apa-apa. Kemudian ada beberapa hal yang nanti mohon mendapatkan masukan dari teman-teman. Ini pinjam di mana Pak Budi? Oh, tending. Oh, pinjam terus ya orang apa-apa sebetulnya kalau di tending. Tapi Pak Budi kok mintanya beli kemarin. Pak Masud di job lagi menjadi. Pak Budi kemarin ada yang mengusulkan, Pak, beli perbaiki sound systemnya, maka minta donasi dari panjenengan semuanya agar mic-nya sana, mic-nya sini tambah seru. Layar itu juga nggak kelihatan, itu dari kemarin-kemarin kita belum punya dana untuk beresi. Ditambah lagi ada teman-teman kemarin mengusulkan, ya sebulan sekali pekan ketiga kumpul-kumpul makan, mungkin nanti bulan Saban tumpengan anak papat atau kira gelaran atau godong atau bagaimana, monggo dirembuk, nanti donasinya tentu dari panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki panjenengan, menyehatkan, memberikan keberkahan dari kehidupan panjenengan semuanya, sehingga terus berpartisipasi untuk menghidupkan, untuk memakmurkan masjid kita ini. Kalau bukan panjenengan semuanya, yang mau memakmurkan masjid ini siapa? Kemudian informasi lainnya, kemarin Pak Mahtono itu cerita ada rapat koordinasi tentang Basnas, mana perwakilan dari Dinas Pendidikan. Pak Mahtono ngacung getem banget, dikiranya dapat hadiah, ternyata ini belum maksimal katanya Basnasnya. Dari Pak Mahtono asem dari wis ngacung dhuwur banget. Mana perwakilan Dinas Pendidikan ya? Ini bagaimana belum optimal? Bapak Ibu yang saya hormati, monggo yang kemarin Basnasnya masih di bawah ekspektasi dari Basnas bisa dimaksimalkan lagi. Yang mewakili di sana tidak kayak Pak Martono.
Apa sih orang sependopo melihat Pak Mahtono semuanya, ternyata karena capaian jakatnya, basnasnya masih rendah sekali. Mudah. Berarti besok 3 bulan yang akan datang yang mewakili siapa? Siap-siap. Siap-siap untuk kalau tidak tambah siap-siap. Mangaten Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ada tambahan Pak Sedin? Cukup nggih? Kalau tidak ada tambahan, mungkin dari teman-teman yang lain Pak Agus ada tambahan disampaikan? Pak Matono? Pak Matono bulan depan. Iya. Oh iya ya. Dari ibu-ibu ya boleh lah. Saya mohon maaf yang tulus-tulusnya sebagai sarana untuk mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, mohon maaf. Marilah kita tutup bersama dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.